Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, alhamdulillah sahabat Al-Husna, insyaallah akan dibuka kembali nanti pembelajaran bahasa Arab pra pemula setiap hari Sabtu pukul 20 WIB waktu Indonesia bagian barat. Ya, dan insyaallah eh, kita akan mengenalkan roadmap belajar kita. Ya, belajar bahasa Arab pra pemula. Ya, bisa diikuti oleh orang yang belum paham sama sekali bahasa Arab. Ya, atau bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin menguatkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, karena belajar bahasa Arab ini perlu bertahap, ya, supaya kita progresnya jelas dan juga mudah untuk diikuti. Nah, sebetulnya ketika kita belajar bahasa Arab, ya terutama ilmu nahwu itu berarti kita merangkai kalimat sempurna, ya, menyusun kata menjadi kalimat sempurna. Nah, ketika kita menyusun kata menjadi kalimat sempurna, maka ada 4 tahap yang perlu kita lakukan. Yang 4 tahap yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan makna yang sesuai kaidah bahasa yang diinginkan oleh pembicara. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi terlebih dahulu kelompok kata, ya, atau dalam bahasa Arab kata itu kalimah. Hanya ada 3, ya, yaitu kata kerja, kata benda, dan harf. Ya, jadi kita mengenali kata kerja itu disebut dengan fiil, kata benda itu disebut dengan isim. Nanti ada tanda-tandanya, ada tanda-tandanya. Nah, di pra pemula sendiri, maka yang dipelajari secara khusus adalah kita melatih fiil, ya, kata kerja, supaya kita juga bisa langsung mengungkapkan di dalam percakapan, kalimat. Ya, karena pada asalnya ketika kita menceritakan ya yang berkaitan dengan pekerjaan kita, maka selalu menggunakan fiil. Dan ini butuh latihan. Secara teori ini mudah, tapi pada prakteknya tentu kita harus berlatih. Karena nanti ada perubahan-perubahan sesuai dengan pelakunya. Nah, ini juga maka kita perlu belajar secara bertahap. Ya, karena fiil ini ada 3, fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Nah, fiil lampau, fiil madhi ini menjadi kunci dasar. Ya, kunci dasar kalau kita ingin belajar sungguh-sungguh, maka kuasai terlebih dahulu fiil madhi. Ya, baru setelah itu perubahan dari fiil madhi ke fiil mudhari. Ya, pelajari sampai kita kuasai fiil mudhari, baru setelah itu perubahan dari fiil mudhari ke fiil amr. Jadi ini urutan perubahannya ya, fiil madhi, fiil mudhari, kemudian fiil amr. Kalau kita pelajari sekaligus, ini banyak orang yang bingung. Ya, maka bagi orang yang belum punya basic, belum terbiasa dengan bahasa Arab, pelajari satu-satu, bertahap. Fiil madhi, fiil mudhari, kemudian fiil amr. Ya, kemudian kita menggunakan isim, ya, menggunakan isim, kata benda. Nanti kita bisa mengidentifikasi kata itu termasuk isim dengan beberapa tanda-tandanya, dipelajari secara khusus. Kemudian harf, ya ini istilah khusus, harf. Yang bukan kata kerja, bukan kata benda, itu berarti masuk kategori harf. Dan ini bisa dihafal. Ya, sedangkan untuk fiil dan isim, ini kita lihat bentuknya, polanya nanti ada di pelajarannya. Kemudian kita mengidentifikasi posisi ya atau jabatan kata atau kalau dalam bahasa Indonesia ada struktur ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kita mengidentifikasi. Dalam bahasa Arab ada istilah-istilah khusus. Yang ini juga nanti kita akan pelajari secara bertahap. Mungkin kita sering mendengar ya, mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bi, ya dzaraf. Ya, tapi penempatannya, nah ini penempatannya kita pelajari secara bertahap. Ya, itu yang uh, kita sebut dengan identifikasi posisi kata atau jabatan kata. Dalam struktur itu
tempatnya di mana. Ya. Kemudian kita mengidentifikasi keadaan kata atau istilahnya i'rab. Ya, i'rab. Ini kita ambil yang bahasa yang paling mudah. I'rab itu ada 4. Marfu, ini posisi awalnya atau keadaan kata awalnya itu marfu. Ya. Kemudian bisa berubah, ya, nanti ada penyebab-penyebabnya berubah menjadi mansub atau menjadi majrur atau menjadi majzum. Nah, ini juga yang berikutnya, ini yang berikutnya satu paket ya. Kita mengidentifikasi i'rab, maka kita mengidentifikasi juga tanda i'rabnya. Ya, karena kita misalnya yang pemula sekali belum bisa bahasa Arab, sama sekali tidak mengerti bahasa Arab, ya, tapi ketika kita melihat tulisan, bisa saja kita mengidentifikasi i'rabnya. Itu dilihat dari tanda-tandanya. Yaitu misalnya dengan domah. Oh, berarti kalau kata Allah dengan domah itu marfu. Nah, nanti kaitannya marfu, berarti posisinya apa? Ya, posisinya apa? Nah, ini kan saling keterkaitan. 4 hal ini kan saling keterkaitan. Kenapa Allah dibaca dengan Allaha dengan fathah? Atau Allah dibaca dengan Allahi dibaca kasrah. Ya. Ada juga yang tanda i'rabnya dengan huruf. Ya, misalnya kata muslimun. Kenapa orang itu mengatakan muslimun, kadang mengatakan muslimin? Ya. Kadang mengatakan solihun, mengatakan solihin. Apa bedanya? Nah, atau mengatakan isnani, sebagian mengatakan isnaini. Nah, ini perubahan ini adalah perubahan bisa diidentifikasi pada tanda i'rabnya. Ya, ada juga yang diistilahkan dengan hadfu. Nah, ini yang akan kita pelajari secara bertahap. Ya, insya Allah nanti kita akan mulai pembelajaran untuk setiap Sabtu. Ya, kalau misalnya terlambat bergabung, tidak mengapa. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak ikut sama sekali. Ya, insya Allah bisa daftar melalui nomor yang tertera ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.